Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ilmu hadis. Untuk sekarang kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang hadis mardud disebabkan saktun minal isnad atau gugur sanadnya. Kita akan bahas yang kedua, yaitu saktun khafi, gugurnya secara tersembunyi, yang terbagi menjadi dua, yaitu mudallas dan mursal khafi. Hadis mudallas. 1. Ta'rifuhu, definisi. Lugatan ismun maf'ulun min at-tadlis. Mudallas, definisi menurut bahasa, isi maf'ul dari kata at-tadlis yang artinya menyembunyikan. Istilahan ikhfafu aiba fil isnad wa tahsinun li dhahirihi. Menurut istilah, mudallas adalah menyembunyikan cacat yang ada dalam sanad dan menampakkannya bagus. Jadi hadis mudallas itu adalah hadis yang terdapat tadlis. Tadlis itu adalah perbuatan menyembunyikan rawi yang dhaif. Jadi dia memperlihatkan seakan-akan hadisnya itu bagus, padahal ada yang disembunyikan, yaitu rawi yang dhaif. Nah, hadisnya disebut dengan mudallas dan orang yang melakukan tadlis disebut dengan mudallis. Kemudian aqsamuhu, pembagian hadis mudallas terbagi menjadi dua, yaitu tadlis isnad dan tadlis syuyukh. Tadlis isnad adalah rawi meriwayatkan suatu hadis yang tidak pernah hadis ini didengarnya dari orang yang tidak pernah didengar hadis-hadisnya. Kemudian ada tadlis taswiyah, ini adalah bagian dari tadlis isnad, yaitu rawi meriwayatkan hadis dari gurunya, kemudian ia menggugurkan rawi dhaif yang terletak antara dua rawi sikoh, yang rawi sikoh tersebut bertemu dengannya. Nah, perhatikan jalur hadis ini adalah contoh hadis tadlis isnad ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Beliau menerima atau meriwayatkan hadis dari Ali ibnu Khosram, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Nabi. Di sini Ibnu Uyainah mengatakan beliau meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Nah, ternyata di antara Ibnu Uyainah dan Az-Zuhri ini ada Abdul Razak dan Ma'mar. Jadi Ibnu Uyainah ini menyembunyikan Abdul Razak dan Ma'mar karena dianggap dhaif. Makanya beliau langsung mengatakan menerima hadisnya dari Az-Zuhri. Nah, makanya hadis ini disebut dengan mudallas karena Ibnu Uyainah dianggap melakukan tadlis. Kemudian ini adalah contoh hadis tadlis taswiyah. Ibnu Abi Hatim menerima hadis dari Baqiyah, Baqiyah menerima hadis dari Abu Wahab, Abu Wahab dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Nah, sebenarnya antara Abu Wahab dan Nafi' itu ada Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwah adalah rawi yang dhaif yang terletak di antara dua rawi sikoh, yaitu Abu Wahab dan Nafi'. Nah, Baqiyah ini menyembunyikan Ishaq bin Abi Farwah karena dhaif. Jika tadlis isnad itu yang disembunyikan itu adalah gurunya di atas dia ya. Nah, kalau tadlis taswiyah ini menyembunyikan guru dari gurunya, sehingga seolah-olah lempar batu sembunyi tangan, seolah-olah gurunya yang menyembunyikan itu, padahal dia sendiri. Kemudian yang kedua, tadlis syuyukh, yaitu seorang rawi mengganti nama gurunya dengan nama yang lain yang tidak diketahui. Contohnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mujahid Ahmad. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Abdullah, padahal yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sijistani. Diganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Abdullah. Kemudian yang ketiga yaitu hukum hadis mudallas, yaitu makruh yang artinya dibenci atau dicela. Dapat kita klasifikasikan bahwa tadlis ini atau hadis mudallas ini menjadi tiga. Pertama, kalau tadlis syuyukh itu hukumnya makruh dan bisa jadi makbul. Jadi tergantung guru yang diganti namanya itu, apakah dia sikoh atau tidak. Kalau sikoh bisa jadi makbul, kalau tidak makruh. Nah, kemudian yang kedua tadlis isnad, ini hukumnya makruh jelas karena menyembunyikan sesuatu kebenaran, bisa juga ini disebut melakukan dusta. Kemudian yang ketiga tadlis taswiyah, ini adalah sangat makruh, jadi tingkatan yang paling rendah di antara tadlis, karena selain dia berdusta, dia juga seolah-olah menuduh orang lain berdusta.
Selanjutnya 4. Motivasi pembuatan tadlis, yaitu yang pertama gurunya do'if atau tidak thiqoh. 2. Meninggalnya lebih akhir daripada guru-gurunya yang sekelompok. 3. Usianya lebih muda dari gurunya. Kemudian 4. Banyak riwayatnya untuk mengesankan bahwa dia itu banyak guru. 5. Penyebab tercelanya mudallis. 1. Diragukannya mendengar langsung dari guru yang belum pernah ia dengar. 2. Sengaja menutup-nutupi perkara yang disembunyikan. 3. Diketahui bahwa jika menyebutkan hadisnya mudallas, maka ia tidak disukai. 6. Cara mengetahui adanya tadlis, yaitu 1. Pemberitahuan dari mudallisnya sendiri. Kemudian yang kedua, penetapan dari seorang imam hadis yang telah melakukan penelitian dan penelusuran. Demikian materi untuk kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.